Bagaimana sebetulnya kondisi masyarakat Iran saat ini di tengah gempuran dan juga serangan dari Amerika Serikat yang telah memasuki hari ke-9 dan di mana serangan-serangannya sudah kemudian menyasar fasilitas sipil dan juga infrastruktur di berbagai kota di Iran seperti di Tabriz, di Chabahar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau secara umum keadaan masyarakat Iran alhamdulillah baik dan aman. Serangan biasanya diluncurkan terhadap selatan Iran dan selain itu hampir daerah-daerah yang lainnya aman saja. Ya, tapi saya kira itu sekali lagi mempersatukan lagi rakyat Iran itu terhadap Amerika Serikat dan terhadap agresi ini oleh Amerika Serikat. Masih kalau kita ini kalau ke jalan-jalan setiap malam kita bisa melihat ratusan orang atau ratusan orang yang turun ke jalan-jalan untuk mendukung tindakan militer Iran itu terhadap agresi yang sekarang diluncurkan oleh Amerika Serikat. Tapi secara umumnya, alhamdulillah kondisi Iran itu alhamdulillah aman. Oke. Pak Kasem, dari keterangan CENTCOM ataupun Pusat Komando Amerika mengatakan serangan yang dilakukan oleh Amerika niat ataupun tujuannya adalah untuk semakin melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz dan juga menghukum IRGC yang melancarkan serangan terhadap anggota militer Amerika di Yordania. Nah, bagaimana sebetulnya respon dari pemerintah Iran, respon dari IRGC sendiri terhadap pernyataan CENTCOM ini? Iya, kalau menurut saya tampaknya Iran sekarang mengubah ancaman eksistensial itu dari Amerika Serikat itu merubahnya menjadi peluang yang unik dan luar biasa untuk menjadi kekuatan global, bukan hanya kekuatan regional. Sebagaimana dikatakan salah satu pemakar Amerika Serikat, Robert Pape, seorang profesor di Universitas Chicago, dia bilang kalau Iran itu dapat mempertahankan dominasinya saat ini atas Selat Hormuz selama 1 hingga mungkin 1,5 tahun lagi, Iran pasti akan menjadi negara adidaya keempat di dunia. Oleh karena itu, ya saya kira kalau sekarang Iran sekarang fokus atas pengelolaan atas Selat Hormuz karena Iran itu menganggap Selat Hormuz itu sebagai satu leverage ataupun alat tekanan yang luar biasa di mana Iran itu bisa menunaikan tuntutannya dia. Karena itu sudah dijelaskan bahwa atas meja perundingan itu nampaknya tidak bisa Iran, bukan hanya Iran tapi negara-negara yang lain. Kalau kamu mau berunding sama Amerika Serikat, nampaknya tidak bisa kamu sampai dan capai ke tuntutan kamu, ke hak-hak kamu selain kamu bisa ada leverage yang luar biasa. Dan sekarang ya saya kira kalau Selat Hormuz sudah jadi leverage yang luar biasanya Iran dan pasti tidak akan lepas tangan dari Selat Hormuz. Oke, baik, saya akan kembali ke studio. Pak Sukron, tadi Pak Kasem sudah menyinggung mengenai perang eksistensial. Nah, Anda sendiri tanggapannya seperti apa? Apakah ini akan mengubah konflik menjadi perang yang sangat panjang atau seperti apa? Kalau masalah perang itu akankah panjang ya, tentunya Iran itu justru menginginkan perang itu lebih panjang. Karena Iran itu sebenarnya tujuannya kan bukan bagaimana dia memenangkan peperangan ini, tapi dia yang penting memastikan Amerika tidak mudah untuk menang. Itu yang pertama. Dan yang kedua memang ada doktrin di Iran itu yang mengambil dari surat Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ketika saya di Iran itu doktrin itu tuh di kampus-kampus itu selalu didoktrinkan bahwa kita itu harus siap kapanpun. Dan dia merasa sebagai bangsa yang sudah tua, apalagi ini terkait dengan eksistensi mereka pasti akan melakukan total war. Tapi tentunya juga mereka terukur gitu. Karena apa? Karena kalau perang ini berkepanjangan juga, economic dan political cost-nya itu terlalu besar. Tentunya ini juga dihitung oleh Iran. Karena kalau sampai
Iran jadi boncos juga, itu nanti bisa domestiknya bisa kacau juga gitu. Artinya rezim sekarang ini juga bisa terancam kalau sampai istilahnya periuk nasi mereka itu tergulingkan. Saya akan ke Pak Kasem. Pak Kasem, tadi Pak Anton berpendapat mengenai pendekatan diplomasi pasti akan dibarengi dengan pendekatan militer seperti itu. Bagi Iran sendiri di tengah bombardir serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas-fasilitas di Iran, apakah Iran masih membuka pintu untuk upaya diplomasi, Pak Kasem? Iya, pasti kalau prioritasnya Iran pasti adalah masalah diplomasi, tapi diplomasi itu harus dijalankan dengan satu pihak yang bisa pahami diplomasi itu. Karena masalah diplomasi itu, yakni tuntutan kedua pihak harus diamankan, bukan hanya tuntutan ataupun haknya satu pihak yang bisa dipastikan. Tapi sampai sekarang nampaknya tidak begitu bisa kita percaya bahwa pihak yang lain, yaitu Amerika Serikat, dan mereka serius dalam perundingan, yakni tindakan yang kita bisa membaca dari perlakuannya Amerika Serikat sampai sekarang, bahkan bukan hanya sekarang, selama 1 tahun terakhir ini Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel dalam sama waktu perundingan bersama mereka. Oleh karena itu ya Iran saya kira sudah sampai ke kesimpulan ini bahwa tidak bisa perundingan tanpa ada leverage yang luar biasa. Oleh karena itu sebagaimana yang saya tadi katakan, sekarang Iran mencoba untuk membangun kekuasaannya atas Selat Hormuz dengan menaikkan biaya bagi Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya di kawasan ini dengan 3 hal. Pertama, dia menciptakan tekanan ekonomi pada Amerika Serikat dengan menaikkan harga bensin dan barang-barang lainnya yang menyebabkan tekanan politik dan kemungkinan kekalahan politik parti Trump itu di pemilihan Senat yang akan datang. Masalah kedua adalah menimbulkan korban jiwa yang telah kita saksikan beberapa hari yang lalu itu, yang juga menciptakan tekanan dari dalam Amerika Serikat pada pemerintahan Trump. Dan masalah ketiga atau tekanan ketiga yang Iran sekarang berusaha untuk menciptakan adalah tekanan dari Sekutu Arab Amerika dengan melakukan pembalasan berupa perusahaan infrastruktur, terutama infrastruktur energi dan mungkin di depan infrastruktur kecerdasan buatan, di mana Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat itu merupakan pemegang saham utama. Oke. Baik, kembali ke studio Mbak Fauziah. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Kasem mengenai Amerika ataupun Iran ini mencoba memberikan efek tekanan ekonomi, tekanan politik, tekanan sekutu Amerika Serikat sendiri. Di antaranya kita lihat lonjakan harga minyak sudah melampaui $90 Amerika per barel, dan di Amerika Serikat sendiri pada Senin ini lonjakan harganya sudah lebih dari $4 Amerika per barel, di mana ini sudah mulai menyulitkan kesulitan rumah tangga di Amerika. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya bagaimana bisa memberikan tekanan terhadap kebijakan Trump dalam perang ini? Jadi memang kalau kita lihat dari teori eskalasi ya Mbak, biasanya dikenalkan dengan Tom Schilling gitu, kita melihat bagaimana eskalasi itu ada 2 jenis. Ada yang dilakukan seperti Amerika Serikat yang sifatnya adalah vertikal, artinya untuk menyerang satu target negara begitu, dia bertambah terus-menerus. Tapi ada juga yang sifatnya horizontal seperti yang dilakukan oleh Iran begitu, dan dilakukan di periode pertama, tadi chapter pertama. Dan saat ini juga dilakukan kembali begitu, di mana serangannya ini didistribusikan secara menyeluruh begitu ya, ke horizontal, tidak hanya ke serangan ke beberapa tempat yang memang military base Amerika Serikat saja, tapi juga ke negara-negara teluk. Nah, kalau tadi bicara Mas Kasem, salah satu poin yang diangkat yaitu terkait dengan minyak. Itu salah satu bantalan yang selama ini atau kenyamanan buffer yang disampaikan oleh Trump bahwa Amerika Serikat ini memiliki reservasi atau cadangan minyak yang besar. Salah satu laporan menyebutkan bahwa cadangan minyak Amerika Serikat itu di angka 680 juta barel, Mbak. Dan saat ini sejak Februari hingga saat ini sudah tergunakan sekitar 400 juta barel. Nah, artinya jumlah ini sudah semakin menurun, dan jumlah ini tidak pernah serendah ini sejak 1983, Mbak. Di mana Amerika Serikat waktu itu baru membangun reservasi
minyak ini begitu. Dalam konteks ini tentu saja bantalan-bantalan kenyamanan yang selama ini disiapkan oleh Amerika Serikat juga semakin berkurang, Mbak. Jadi meskipun masih memiliki cadangan, namun cadangan ini berkurang dengan harga yang semakin tinggi dan juga tadi disampaikan bahwa harga semakin tinggi dan juga jumlah yang menuju ke Amerika Serikat juga semakin berkurang begitu, dan inflasi jangan lupa terus meningkat. Ini tentu menjadi beban yang tidak hanya beban militer begitu ya di dalam konteks perang ini, beban fisik tapi juga beban ekonomi. Oke. Nah, Pak Sukron, mengenai kawasan ataupun geopolitik di kawasan dan ini kaitannya dengan kepentingan energi. Bagaimana Anda melihat hubungan negara-negara Teluk dengan Iran ataupun mungkin Eropa dengan Iran, China, Rusia dengan Iran, ada kaitannya dengan kepentingan energi? Ya, pasti ya, sangat ya, karena suplai minyak dunia itu kan juga diantaranya dari Iran dan itu sangat besar. Tapi justru yang menarik itu kenapa perang ini kayak semacam dikip supaya tetap perang kan. Itu kan justru behind the scene-nya itu. Saya melihat malah justru ada negara-negara yang menjadi rival AS itu pengen supaya dominasi AS itu bergeser. Karena kalau AS ini perang semakin lama, jadi mereka punya waktu tanpa rival. Makanya kan AS juga menuduh kan ketika serangan di basis militer di Jordan itu kan seolah-olah ada negara nih, bahkan disebut oleh AS bahwa ada negara yang membocorkan koordinat ke Iran kan gitu kan. Nah, ini juga pasti bahkan negara-negara Teluk itu sebenarnya pengen perdamaian itu segera terwujud. Bahkan kayak Emirat Arab itu rela membayar kerugian perang Iran karena apa? Kalau segera damai itu lebih menguntungkan Iran sendiri juga lebih menguntungkan negara-negara Teluk. Karena dengan perang ini negara Teluk itu paling dirugikan sekarang. Amerika juga rugi sebenarnya. Misalkan basis militer yang dibangun 60 tahun yang lalu dengan biaya ratusan miliar dolar, ini hancur juga. Cuma kan di situ ada gengsi, tapi juga ada pihak yang tetap menjaga perang itu tetap hangat. Tapi juga jangan terlalu hangat semuanya terbakar dunia ini. Jangan sampai perang ini juga gitu. Jadi artinya perang tetap saja. Karena apa? Ada pihak-pihak yang juga diuntungkan dalam perang ini. Oke. Nah, tanya ke Pak Anton nih, soal rivalitas militer di balik konflik Amerika Serikat dan Iran. Ada yang diuntungkan nggak? Ya ada, kalau ada. Satu namanya Rusia. Kalau nggak ada perang Iran, Amerika bisa ikut fokus Rusia. Jadi ada teater namanya perang Rusia-Ukraina. Sebelumnya Amerika juga ikut fokus ke Eropa. Karena ada perang ini, Amerika fokusnya ke Timur Tengah. Sehingga kemudian ketika ini memanas Rusia-Ukraina, nggak ada keterlibatan Amerika. Yang pusing siapa? Eropa. Gitu ya, itu satu. Tapi saya nggak yakin kalau misalnya Cina kemudian ikut menikmati ini. Karena apa? Karena Cina adalah pembeli terbesar dari minyaknya Iran. Jadi kalau ini flow-nya terganggu, tentu bagi Cina itu juga gangguan buat mereka. Gitu. Bagi Cina sih simpel, kalau misalnya bisa damainya lebih cepat, kenapa enggak? Toh saya selama ini juga dapat minyak dari Iran harga murah gitu. Jadi ini ngomong tentang supply. Tapi kalau misalnya apakah ada? Ada. Apalagi misalnya ketika cerita tentang tadi disebut sama tentang dari Robert Pape misalnya, dia kan udah bilang bahwa ini kalau Iran berhasil bertahan, Iran ini bisa jadi negara adidaya di kawasan. Kenapa? Kan Iran itu bukan negara besar, tapi bisa bertahan melawan negara besar berbulan-bulan gitu loh. Jadi ya itu adalah akan memberikan sendiri, dan Iran kan bisa menyampaikan pesan kepada kawasan. Ngapain Anda berlindung sama Amerika Serikat? Kamu sudah bertahan, saya serang terus, tembus. Kenapa nggak minta berlindung sama saya? Gitu kan. Yang saya yang nyerangnya gitu. Jadi gitu. Apalagi ketika instalasi militer banyak diserang. Kan Amerika kemudian bergeser menggeser asetnya ke Israel. Apakah Israel senang? Israel juga nggak senang, katanya. Waduh, kalau gitu abis ini targetnya saya ini. Jangan banyak-banyak di sini, nanti saya yang jadi serang. Ini kan menjadi menarik gitu. Jadi bagaimana kemudian itu saya tidak terlalu yakin bahwa kemudian eskalasi kemudian meningkat seperti tadi bab 1. Kayaknya sih enggak. Kenapa? Ini November bentar lagi. Israel juga lagi mau pemilu. Ini ada banyak setting domestik yang harus diperhatikan. Ya, ada letupan-letupan biasa karena ini nanti bisa diolah jadi materi kampanye domestik. Gitu. Tapi jangan tinggi-tinggi banget, nanti malah kalau misalnya nggak bisa dikontrol akan jauh lebih bahaya dampaknya. Itu yang kemudian bagi para pihak yang bertikai itu yang mencoba mengontrol bagaimana mereka melakukan konsolidasi domestik. Jadi semua yang dilakukan itu semuanya adalah harapannya bisa diukur, terukur. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi seperti biasa kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Kasem menghadapi kemungkinan skenario perang. Pak Kasem menghadapi kemungkinan skenario perang berkepanjangan. Sebetulnya sejauh mana kesiapan Iran menghadapi kekuatan militer Amerika Serikat? Iya, berdasarkan informasi yang saya dapat dan laporan yang beberapa hari kemarin itu muncul dari IRGC itu, ini katanya satu juru bicaranya IRGC, dia bilang bahwa kami ini sudah siapkan diri kita untuk perpanjang perjuangan kami ini sama Amerika Serikat selama minimal 10 tahun. Ya ini kalau Iran itu saya kira selama 50 tahun kemarin itu sudah siapkan dirinya untuk perang sekarang ini. Dan saya harus juga jelaskan bahwa mengenai masalah tetangga Iran, karena itu juga ada satu keraguan bahwa kenapa Iran itu menyerang sekutu Amerika Serikat itu, negara-negara Arab itu di Timur Tengah itu, di kawasan Teluk Persia. Jika kita melihat hubungan Iran dengan negara-negara tetangganya di Teluk Persia, kita melihat bahwa Iran selalu berusaha untuk memiliki hubungan yang baik dan bersaudara dengan negara-negara ini. Meskipun negara-negara ini selalu menjadi sekutu musuh Iran dan bahkan telah memberikan pukulan serius kepada Iran dan dimanapun mereka bisa. Sebagai contoh saya, dalam perang Iran-Irak itu dukungan financial untuk perang diberikan oleh kepada rezim Saddam itu negara-negara Arab yang memberi dukungan financial kepadanya, terutama Kuwait. Akan tetapi setelah serang Saddam terhadap Kuwait, Iran mendukung integritas teritorial Kuwait dan bahkan mematikan beberapa sumur minyak Kuwait yang telah dibakar oleh tentara Saddam. Atau Qatar, selama pengepungan 4 tahun oleh Arab Saudi, hanya Iran dari tetangganya Qatar yang membantu mereka, dan bahkan makanan dan air minum masuk ke Qatar melalui Iran. Namun Anda melihat bahwa selama perang ini dan bahkan di perang 12 hari itu, Iran menjadi sasaran dari pangkalan-pangkalan yang berada di negara-negara ini. Dan contohnya sekolah anak kecil Minab itu terkena serangan dari wilayah Kuwait pada hari pertama perang. Oleh karena itu saya kira kalau Iran itu sampai sekarang sangat memperlihatkan persahabatannya bersama negara-negara Arab itu, tapi sayangnya itu tidak dibalas oleh mereka. Dan saya kira kalau semenjak perang ini pasti kebijaksanaannya Iran itu bersama tetangganya itu pasti akan berubah. Baik. Pak Sukron, ini tadi Pak Kasem banyak menyinggung bagaimana hubungan negara Teluk dengan Iran selama ini seperti itu. Dan juga ada klaim dari IRGC bahwa siap untuk perang 10 tahun. Tanggapannya nih Pak Sukron. Ya saya rasa kalau Iran tuh lebih siap perang ya karena dia merasa diserang gitu kan. Walaupun faktanya bahwa Iran juga melalui proksi-proksinya itu juga memang sudah menampakkan permusuhan secara tidak langsung ya gitu. Lah ini Iran juga akhirnya menyerang negara-negara Teluk yang memberi akses AS untuk menyerang Iran. Diserang karena Iran merasa diserang fasilitas publiknya, dia juga menyerang fasilitas publik juga. Meskipun yang utama tetap basis militer ya gitu kan. Tetapi kan sebenarnya kalau bilang Iran akan siap panjang, mungkin tentaranya siap, tapi rakyatnya belum tentu siap. Karena rakyat Iran dengan inflasi yang sangat tinggi, kemudian tentu dengan perang ini kan kehidupan juga tidak semakin semakin sulit lah. Tidak semakin mudah, malah semakin sulit ya. Tentunya ini pasti akan menjadi pertimbangan rezim yang berkuasa. Dan Mujtaba Khomeini tentu tidak sekuat seperti Ali Khamenei. Karena Ali Khamenei ketika menjadi supreme leader itu melalui fase yang normal. Kan seorang itu menjadi rahbar atau supreme leader itu kan punya 3 syarat. Yang pertama adalah mujtahid, dia harus seorang waliyu faqih, sudah derajat ayatullah uzma gitu. Kemudian siasat mador, dia harus seorang politisi.
maka dia kan mantan presiden dulunya kan, Ali Khamenei itu. Kemudian bertakwa. Dan itu tiga syarat itu ada di Ali Khamenei. Tetapi Ali Mustafa ini kan bukan menjadi pemimpin yang dibangun oleh suatu prosedur yang terukur, ya kan? Tapi karena darurat. Tentunya juga beda. Dalam menghadapi tekanan-tekanan dari luar juga beda. Tekanan domestik pun saya rasa beda banget. Gitu. Oke. Itu harus kita lihat dari situ juga. Kalau orang Iran mungkin karena doktrin kesyahidan di Iran tuh kuat kan. Karena zaman perang dengan Irak selama 8 tahun juga anak kecil berani untuk jihad. Tetapi kan sekarang orang Iran di era sekarang ini tentunya lebih realistis dibanding dulu kan teknologi belum semasif sekarang. Oke, baik. Gitu. Saya akan ke Pak Anton mengenai kesiapan yang disampaikan oleh pihak militer Iran, IRGC. Ya, satu, ini ada catatan bahwa serangan kali ini itu dicatat bahwa sudah semakin presisi yang serangan ke negara tetangga, itu satu. Kedua, serangannya itu menunjukkan bahwa ini kemampuan misil balistiknya sudah nggak main-main karena Yordan itu udah 1.000 kilometer. Dan itu serangannya kemudian akurat. Itu yang kedua. Yang ketiga, pola serangannya kemudian melakukan kombinasi antara rudal dan drone yang sebenarnya tidak dilakukan. Yang tadinya satu-satu yang kemudian jadi kombinasi dan itu berhasil. Gitu. Jadi ini memang kemudian memberikan pesan, gitu ya, memberikan pesan bahwa satu, ini Iran walaupun kemudian tadi ada jeda, ternyata ini sedang menyusun kekuatan dan itu ada progresnya. Gitu, dia menunjukkan ada satu akurasi, kemudian ada strategi baru, gitu. Lalu kemudian ini jangkauannya itu kemudian udah lebih jauh, itu pesannya udah serius. Gitu. Walaupun kemudian masih ada yang berargumen, jangan-jangan serangan kemarin ke Iran Selatan itu sudah banyak melumpuhkan. Iya, Iran hari ini menyerang memang udah bukan pakai pesawat tempur, bukan pakai kapal perang, gitu ya. Mereka hanya berpegang pada rudal dan drone. Tapi itu kan masih belum habis-habis. Orang masih sekarang tuh sampai menebak-nebak, ini sebenarnya stoknya masih berapa. Tapi kan problemnya bukan stoknya Iran berapa, tapi stok untuk interceptornya Anda udah tinggal sisa berapa. Kalau itu habis, nanti ini Iran itu kan nggak perlu dia nyerang 1 hari 100, nggak perlu, dicicil-cicil aja. Kenapa? 1 dilawan 2 sampai 10. Gitu. Jadi ketika Iran nyerang 10, ini yang habis ini bisa, ya tergantung, pengalinya bisa 5, pengalinya bisa 10. Sementara produksinya, ongkos produksinya interceptor lebih mahal daripada apa yang dilakukan oleh Iran. Gitu. Biaya produksi waktu produksinya juga lebih panjang. Gitu. Jadi kan ketika Iran masih menunjukkan eksistensi, ini kan kerentanannya ada di wilayah kawasan. Itu yang kemudian kenapa negara-negara kawasan, mau Qatar, mau Oman, gitu ya. Even Pakistan, Pakistan nggak diserang, tapi Oman, Qatar, gitu, Uni Emirat Arab, walaupun dia diserang, tetap ingin berharap ayo duduk lagi ke meja perundingan. Kenapa? Karena mereka tahu ini nanti kalau diserang kami yang rentan. Kalau misalnya interceptor kami yang habis, Anda tinggal ngirim 1 udah pasti langsung kena semua. Dan show of force ini ada kaitannya pendekatan militer berbarengan dengan pendekatan diplomasi seperti itu ya? Karena kita bisa ini 2 nih ya, yang dari Yordan. Ini cuma 2, tapi jangan salah bahwa 2 dalam serangan yang direct langsung meninggal, itu dampak politisnya jauh berbeda dengan ini Iran berhasil dihancurkan jembatan dan lain-lain. Ini ngomong tentang 2 orang tapi yang dari Amerika Serikat, itu nilainya jauh lebih besar ketimbang kehancuran infrastruktur. Gitu. Ini yang makanya memang harus dicermati. Gitu. Mbak Fauzia, pandangannya? Tentu kalau kita lihat memang tujuan strategis dari Amerika Serikat dan Iran berbeda ya Mbak ya. Karena kalau kita tahu bahwa Amerika Serikat ini adalah negara yang lebih superior dalam konteks militer dan juga dari Iran sendiri menggunakan dari awal memang strateginya kan mozaik begitu ya. Perangnya asimetris yang artinya tujuannya ini memang bukan untuk memenangkan peperangan, tapi untuk bertahan selama mungkin. Makanya tadi kalau Pak Kasem bilang bertahan 10 tahun dan ini ternyata misalnya bisa paling tidak bahkan 6 bulan saja begitu ya. Dan kita lihat beberapa dari Februari hingga Juni kemarin bahkan muncul dengan satu elemen yang sering kali dilupakan ketika bicara strategi perang asimetris adalah kejutan Mbak. Nah tadi Mas Anton sudah menjelaskan kejutan-kejutan jenis strategi baru yang mengkombinasikan yang pertama. 2, jangkauan yang sebelumnya belum muncul ternyata sekarang punya begitu jangkauannya.
Tiga adalah stoknya, begitu yang stoknya yang dianggap beberapa kali Pete Hegseth menyatakan bahwa sudah tidak ada stok dan lain sebagainya, ternyata menunjukkan masih mampu melakukan retaliasi. Dan tadi 4 presisinya yang semakin meningkat ini menunjukkan bagaimana perang asimetris yang dimainkan Iran ini bukan hanya untuk tujuannya bukan memenangkan perang secara militer, tapi justru memang tadi melihat bagaimana bertahan dan juga menunjukkan kemampuan untuk menunjukkan surprise. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Kasem, saat ini artinya untuk ke depan fokus dari pemerintah Iran dan juga IRGC seperti apa menyikapi eskalasi konflik yang terjadi? Ya, saya kira kalau sebagaimana saya tadi katakan, pasti Iran tidak akan lepas tangan dari pengelolaan Selat Hormuz itu, karena Iran itu menganggap pengelolaan Selat Hormuz itu sebagai leverage yang luar biasa, dan itu sudah jadi garis merahnya Iran. Dan Iran sudah capai dari sisi masyarakat ataupun pimpinan juga militer untuk diulangi lagi perundingan dan juga gencatan senjata diserang lagi, berunding lagi. Itu tidak boleh kalau bundaran itu tidak atau circle itu tidak boleh dilakukan lagi atau dijalankan lagi. Dan ini juga Selat Hormuz itu saya kira itu pasti selamanya akan ada di bawah kekuasaan Iran. Ini pemahaman saya. Dan ini juga saya harus menambah bahwa ya pasti kalau masalah tekanan ekonomi pasti ada, masalah inflasi pasti ada. Tapi kalau kekompakan warga Iran dan persatuan yang sekarang ini kita bisa melihat di Iran karena adanya perang eksistensial, karena ada ancaman terhadap keamanan Iran itu luar biasa. Warga Iran itu sekarang sangat kompak, dan saya kira ya pasti kalau walaupun ada tekanan ekonomi, tapi masih warga Iran itu sangat semangat untuk melanjutkan perjuangannya. Oke, baik, kembali ke studio Pak Sukron. Tadi Pak Kasim kemudian menegaskan bahwa kesolidan dari rakyat Iran seperti itu. Nah, artinya kedepannya ini akan seperti apa? Apakah kemudian Iran dan Amerika akan kembali bisa dipertemukan di ruang diplomasi seperti itu? Saya rasa sangat bisa, karena sebenarnya Amerika juga sebenarnya itu pengen cepat juga. Iran juga sama, negara-negara Teluk juga sebenarnya sama. Bahkan kan yang terakhir itu sebelum Iran diserang lagi kan sebenarnya negara Teluk tuh Emirat tuh siap membayar kerugian perang Iran kan sebenarnya. Artinya apa? Ya saya juga berharap segeralah selesai. Dan sebenarnya penyerangan terhadap Iran itu kan berawal dari mengenai hak pengkayaan uranium yang dituduhkan oleh Amerika bahwa itu untuk tujuan militer kan. Sebenarnya kan Iran dari dulu sudah mengikut NPT, diinspeksi oleh IAEA juga awalnya itu tidak sampai untuk membuat bom. Artinya apa? Orang Iran tuh sebenarnya gini, dia tuh selalu punya semboyan energi hastai hakim musallamimos. Jadi nuklir itu hak kita, hak yang legal untuk tujuan damai. Dan Iran itu mau. Nah, dan saya berharap juga Pak Trump juga ya jangan ngotot-ngotot lah, nanti malah ente dominasinya segera kegeser oleh Cina. Karena udah secara statistik ekonomi Anda tuh udah kalah, perang tarif ente udah kalah. Jadi kalau sama-sama ente tetap egois, justru yang rugi tuh ente sendiri, Iran juga sama. Dan Indonesia juga termasuk yang dirugikan kalau perang ini terlalu lama. Tapi ibu-ibu yang diuntungkan karena harga emas turun. Baik, Mbak Fauzia, ini mengenai konflik ini, apakah akan terus berputar dengan saling serang berunding atau akan seperti apa? Pola saling serang berunding ini Mbak, akan ada 3 hal yang menurut saya akan berbahaya. Yang pertama adalah jika konsep strategi yang horizontal tadi semakin terhorizontal. Artinya adalah misalnya Houthi semakin dilibatkan. Begitu. Atau tadi misalnya belum bicara tentang Lebanon misalnya. Atau beberapa konteks proksi lain. Nah kalau semakin strategi horizontal ini semakin lebar begitu, tentu akan lebih dari gencatan senjata ataupun bahkan perdamaian. Nah di konteks lain juga jika ada korban
semakin banyak dari konteks Amerika Serikat. Jika terjadi miskalkulasi sehingga korban jiwa Amerika Serikat semakin tinggi, ini bukan hanya tadi pola yang sifatnya bisa diatur atau terukur, tapi akan semakin tinggi. Dan yang ketiga adalah dalam konteks pelibatan Israel. Kita tahu bahwa serangan ke Yordan kemarin, Yordan adalah tetangga yang paling dekat dengan Israel. Jika miskalkulasi sedikit saja tidak presisi tadi, maka bisa melibatkan eskalasi yang lebih tinggi lagi. Oke, baik. Pak Anton? Ya, jelas korban 3 orang ini yang dari Amerika Serikat itu kemungkinan akan memberikan Trump justifikasi operasional kenapa operasi militer terus berlangsung. Sekarang udah masuk hari 9. Karena bagaimanapun juga mereka harus membangun yang namanya legitimasi bahwa kami melindungi tentara kami. Itu satu. Walaupun sejauh ini juga masih belum ada terobosan diplomatik. Tapi ketika ini terus berlangsung, apalagi jumlah korbannya terus meningkat, nanti bebannya itu akan ada di Trump sendiri. Karena bagaimanapun juga publik Amerika Serikat akan menuntut adanya kesuksesan. Entah itu nanti operasi militernya atau diplomasinya. Mana itu. Dan entah itu nanti bisa cocok dan sekarang nanti Trumpnya ngamuk atau Trumpnya pusing gitu ya. Ini yang kita akan tunggu. Jadi mau nggak mau dia harus mencari. Tapi sejauh ini dia akan ini dia dapat legitimasi kenapa kemudian dia tetap melakukan serangan kepada Iran.